好了，奥西老师就要开始了，你们早上好。早上好，好，早上好，谢谢大家。首先呢，奥西老师先问问你们的，今天奥西老师发了一个视频，是不是？视频找不到嘛？是不是？奥西老师已经发了到你们的群里面，sudah kirim ke kalau ada yang tidak ditemukan atau tidak bisa dibuka. Nah, tentang apa ya, Opsi Langsung mau tanya. Hari ini kita akan bahas tentang apa ya? Bab 8. Iya, tentang bab 8. Tentang apa? Penfuhelita. Boleh, betul. Kita hari ini akan membahas apanya? Ceritanya, arti dari cerita, betul, Nail. Nah, Opsi seminggu lalu juga sudah menugaskan kalian ya. Jadi untuk baca-baca di rumah sedikit, siapa tahu ada yang bisa menceritakan. Dibuka kameranya, Opsi kayak cuma ngajar berapa anak doang nih. Terus habis itu Opsi hari ini akan tanya ke kalian yang tidak dibuka kameranya. Untuk menceritakan kembali ya ceritanya nih. Siapa yang kira-kira sudah tahu ceritanya atau nggak usah secara detail deh, yang garis besarnya saja. Ya, 老师想听听你们的声音。第一个学生来说一下，九九，喂九，九九，九九听到我的声音吗？老师，呀，九九听到我的声音吗？听到吗？听到老师。听到，好。Opsi 老师问你了，我们今天要学习课文的意思，是不是？ Kita hari ini akan belajar arti dari ceritanya. Opsi 老师想问九九，九九知道吗？那个大概的意思是什么？ Kira-kira aja artinya tuh bagaimana sih ceritanya gitu. Sedikit aja. Halo, Jojo. Halo, Jo. Halo, apakah ada yang mendengar suara Lause? Dengar ya? Jojo dengar suara Lause nggak? Halo? Oke, Jojo kayaknya hilang nih. Kayaknya sinyalnya nggak bagus. Kalau gitu Opsi Lause mau tanya ke Carson. Carson yuk, Carson. Dibuka kameranya Carson. Ceritanya tentang apa nih? Halo Carson. Aku aja nggak usah. Opsi Lause minta tolong Carson dulu ya. Nanti kalau Carson sudah selesai baru dibantu Tristan. Yuk Carson. Tentang kelelawar dan apa tuh Lause? Kelelawar dan radar. Ya, kenapa dengan kelelawarnya? Ada yang sudah tahu cerita artinya? Tristan, boleh bantu Carson? Jadi ada kelelawar, terus dari situ ada ilmuwan bingung kenapa kelelawar itu bisa itu terbang dengan baik. Habis itu setelah diteliti karena ada pakai makanya nggak kerja tapi pakai telinganya. Habis itu ada bikin radar buat pesawat, jadi pesawat bisa terbang aman saat malam hari. Oke, jadi intinya pesawat itu kenapa bisa terbang, Tristan? Karena ada radar. Bagus. Tristan ini sudah sedikit ya tahu tentang ceritanya.
intinya sudah tahu lah ya. Tristan bagus ya pemahamannya. Jadi sebelum opsi lause beranjak ke artinya, saya akan opsi lause review lagi bacanya ya. Baca ceritanya, opsi lause akan tunjuk satu-satu dari kalian untuk membaca ceritanya. Oke, jadi siap-siap yang tidak dibuka kameranya, opsi lause akan tunjuk terus. OK， 好，opsi 老师首先要把学习内容分享给你们。好，可以看到吗？看到。看到了。OK， 好，我们今天要学习第八课ya， 蝙蝠和雷达。蝙蝠 itu artinya adalah kelelawar. 雷达 itu artinya radar ya. 你们可以打开课本第73页 ya， boleh dibuka bukunya halaman 73， 或者看 opsi 老师这里也没关系。opsi 老师要在一次，老师akan bantu kalian buat baca ya sekali, tapi satu-satu anak aja. Satu-satu baca. Yuk, nanti kalau nggak bisa nanti opsi lause bantuin. Chong mulai dari Safia. Ya. Tu itu dari judulnya. 蝙蝠和水獭。雷达。雷达。雷达。飞机为什么在夜里能安全飞行呢？原来是人们从蝙蝠身上的导了起动色。给飞机装上了。给飞机装上了雷达。好的，谢谢 Safia。第二个 opsi 老师请Swen。Hi Swen。Hi Swen。Hello。嗨。打开视频一下 opsi 老师看不到你的。Yuk Swen dibaca paragraf 2。蝙蝠通常是在夜间飞行的，它无论怎样飞都不会撞上什么东西，即使一根很细的电线它也能避开，这是什么原因呢？好，谢谢。然后呢 opsi 老师请 Nabila 读一下。为了弄清这个问题100多年前科学家就归一这试验他们这一间黑屋子里拉了许多绳子绳集了许多零。好，谢谢。继续 opsi 老师请 Wilson， 然后Wilson。
然后他们把蝙蝠的眼睛蒙上，让它在这里飞了几个钟头，它的一个铃也没碰响。好，谢谢刘神。Rafael， 接着 Rafael 没有回答，也没看到脸。Opsi 老师继续要问 Nile， 接着科学家又做了2只实验，一只把蝙蝠的耳朵堵上，一只把蝙蝠的嘴绑住，让它在恢复。lanjut nggak老师？好了，谢谢。Nile 读得很好呀 ，Nile 有进步 ，progresnya bagus Nile， 谢谢。Opsi 老师继续要问 Ken， 让 Ken 在这2侧有 Ken。Halo， 老师。Halo。在这2侧 dibaca Ken, lihat kursornya langsung. Halo。在这2侧 Hai. Halo. Ken, dengar Lausa nggak? Ken 没听到，那Opsi 老师让 Aurel 在这2侧 Aurel 6。在这2侧。试验中，蝙蝠到处撞铃不断的响起来。好，谢谢 Aurel。好 ，Opsi 老师，现在请舅舅试验证明。试验证明蝙蝠夜间飞行探路的工具不是眼睛，而是嘴和耳朵。谢谢。Opsi 老师问一下 ，Jason N 经过 ，Jason 经过反复研究这个秘密。Terus ini ada pinginnya. Dilihat ada pinginnya, tinggal dibaca pinginnya, Jason. 这个秘密 apa? Terus lanjut. 蝙蝠在空中飞行。Terus 一边飞一边飞。Ayo, Jason. 一边飞一边从嘴里发出
Suatu 一种声音. Jason belajar lagi ya, Nak ya. Jadi harus diulang-ulang nanti itu video dari Lause biar ditulis pininya di buku paket kamu, di buku birunya biar bisa buat belajar. Oke? Opsi Lause lanjut. Sasi. 这种声音 Sasi. Ya, Lause. Yuk dibaca. 这种声音这种声音叫做超声见蝙蝠的耳朵却听得见。好，谢谢。Joanna， 超声波。超声波加波浪一样，相见对见，一道障碍，不干涉回来，蝙蝠的耳朵就听到了。好，谢谢。Opsi老师继续。Tegas。蝙蝠就是用嘴和耳朵。用嘴和耳朵探路飞行的。飞机上的雷达就相当于蝙蝠的嘴和耳朵。好，谢谢。Keiko。雷达 itu 通过雷达通过天线发出无线电波。越到障碍物。无线电波就反射回来。反射回来。谢谢 Keiko。反射回来。好。Terakhir opsi Lause请 Marcel。显示在荧光屏上有了雷达飞行员就能驾驶飞机在夜间安全飞行了。Marcel 在学习呀 ，Marcel 要继续努力。OK， 好，谢谢大家。Opsi 老师已经让你们一个一个读一下那个课文。现在呢 ，Opsi 老师继续讲意思ya。Opsi 老师akan bacakan artinya atau menjelaskan tentang artinya. Kalian bisa dilihat di layar sambil mendengarkan langsung sambil dilihat ya. Jadi judulnya adalah kelelawar dan radar. Kelelawar itu hewan seperti apa? Sudah pernah belajar pasti ya. Kemudian, dengan sorry. Nah, bagaimana dengan radar ini? Kenapa bisa disebut kelelawar dan radar? Nah, ceritanya adalah mulai dari sekarang ya, saya akan ceritakan. Jadi, mengapa pesawat dapat terbang dengan selamat atau
aman di malam hari, ternyata orang-orang nih yang bikin pesawat itu terinspirasi dari kelelawar. Ya. Jadi dia memberi radar pada pesawatnya sehingga pesawat ini bisa terbang dengan selamat. Nah, ceritanya bagaimana? Jadi, kelelawar itu kan biasanya terbang pada malam hari ya, Nana ya. Kalau siang itu mereka buat tidur, buat istirahat. Dan kalau malam mereka mulai terbang, cari makan, terus kehidupan mereka memang ada di malam hari. Nah, tidak peduli bagaimana ia terbang, kemanapun arahnya, dia itu tidak akan mengenai apapun atau tidak akan menabrak apapun. Bahkan kawat, tali, benang yang sangat tipis yang kita nggak bisa lihat pun dia atau kelelawar itu bisa menghindarinya. Dan apa sebabnya? Nah, demi memperjelas masalah ini, akhirnya itu para ilmuwan melakukan percobaan, ya, penelitian lebih dari 100 tahun yang lalu, kan sudah lama sekali ya. Dan akhirnya mereka melakukan percobaan nih dengan cara apa? Dengan cara mereka itu menarik banyak tali atau benang di ruangan yang gelap. Jadi mereka taruh misalnya di sebuah kamar itu, di kamar itu banyak tali-tali yang tipis, yang kecil, yang hampir tidak kelihatan itu diikat-ikat di setiap sudut, ya, acak-acakan gitu ngikatnya. Dan di talinya itu diikat banyak lonceng, anak-anak. Jadi otomatis kalau kesenggol talinya, lonceng itu akan berbunyi, ya. Akhirnya kemudian mereka ngambil kelelawar. Terus kemudian mereka menutup mata kelelawar tersebut, ya. Mata kelelawarnya ditutup dan mereka membiarkan si kelelawar itu terbang di dalam rumah. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau kita mata ditutup kan nggak bisa lihat ya, kita pasti akan nabrak lemari, nabrak kasur, nabrak TV, nabrak apa, karena mata kita ini yang buat melihat. Jadi kalau mata kita nggak bisa melihat, otomatis kita akan nabrak. Nah, kelelawar ini sama, ditutup matanya, coba kalau ditutup dia akan bagaimana? Ternyata setelah kelelawar itu terbang di dalam kamar ruangan yang tertutup dan gelap dan banyak tali, tidak satu pun lonceng yang berbunyi. Jadi kelelawar itu tidak menabrak sedikit pun talinya, padahal matanya ditutup. Kemudian ilmuwan tersebut melakukan uji coba yang kedua kalinya. Yang pertama, dia menutup ke telinga kelelawarnya, kemudian satu lagi dia menutup mulut kelelawarnya, dan membiarkan kelelawar tersebut terbang di ruangan yang gelap yang sama. Ya, dalam dua percobaan ini, kelelawar bertabrakan, lonceng tidak berhentinya untuk berbunyi. Jadi saat ditutup telinga dan mulutnya, malah justru kelelawarnya itu nabrak-nabrak. Loncengnya bunyi. Ada apa? Kenapa kok bukan matanya saat ditutup dia nabrak? Tapi ketika mulut sama telinganya ditutup malah yang nabrak-nabrak. Aneh ya? Nah, akhirnya percobaan itu bisa membuktikan bahwa kelelawar terbang pada malam hari, kan gelap nih ya. Pada malam hari itu terbangnya, alat pencari jalannya itu bukan matanya, anak-anak, tetapi mulut dan telinganya. Ya, jadi yang intinya tuh yang bisa buat melihat jalannya kelelawar itu bukan mata, tapi mulut dan telinganya. Nah, kemudian setelah penelitian ini dilakukan secara berulang kali, rahasia ini pun akhirnya terungkap. Terungkapnya gimana? Kelelawar itu terbang di udara, saat terbang di udara itu, dia mengeluarkan suaranya dari mulut saat terbang. Ya, Opsi Losa nggak tahu suaranya bagaimana ya, karena apa? Kita nggak bisa dengar, yang bisa dengar tuh cuma kelelawar aja. Jenis suara... Pakainya suara kan, Losa? Kenapa? Pakainya yang suaranya itu yang nggak bisa dengar manusia kan? Itu suara pakainya. Disebut ultrasound ya, dan telinga manusia tidak dapat mendengarnya, anak-anak.
tapi kelelawar dapat dengerin. Otomatis ya, karena dia yang mengeluarkan suaranya. Gelombang ultrasonik ini bergerak maju seperti gelombang. Jadi mantul, kayak mantul gitu suaranya. Kemudian saat gelombang ini, suaranya dia dikeluarin terbang di malam hari, terus kan mantul, terus dia telinganya bisa dengerin, dan saat itu dia bisa tahu dia akan jalan kemana, nggak akan nabrak ya, karena dia bisa mendeteksi jalan yang aman dengan mulut dan telinganya. Dan kemudian kelelawar ini juga tidak menemukan kesulitan meskipun misal ya matanya rusak atau matanya sakit, tetap aja kelelawar bisa terbang seperti normalnya karena dia tidak menggunakan mata untuk melihat jalan, tapi menggunakan hidung dan telinga untuk mendeteksi atau melihat atau namanya mengukur jalan yang akan dia lalui gitu ya. Kemudian radar di pesawat setara atau sama dengan mulut dan telinga kelelawar. Karena radar itu mengirimkan gelombang radio melalui antena. Jadi yang ngasih tahu pesawat ini jalannya harus lurus, harus belok, harus naik, harus turun, itu ada radarnya. Jadi saat menghadapi rintangan, misalnya terjadi ada awan gitu, awan yang bergumpal yang akan mengganggu gitu, dia akan tahu karena dia punya radar. Karena gelombang itu dipantulkan kembali pada layar yang ada di pesawat itu. Dengan radar, pilot bisa menerbangkan pesawatnya dengan aman di malam hari. Meskipun gelap, langit itu tidak punya lampu ya anak-anak, tidak ada lampu di sana. Ya, jadi pesawat itu yang tahu jalannya kemana karena ada radar. Jadi kalau radarnya kita nggak kehilangan arah, radarnya hilang atau sinyalnya hilang, ya udah pesawat itu bisa terjadi kecelakaan atau hilang dari lintasan yang sudah ditentukan oleh radar itu. Sangat berbahaya. Nah, jadi orang bikin pesawat itu terinspirasi dari kelelawar. Nah, ya, bukan dari mata dia ngelihat, tapi karena dia lihat dari mendeteksi jalan itu dari telinga dan mulutnya. Hampir mirip dengan radar. Akhirnya dibuatlah pesawat dengan radar yang bagus sehingga kita bisa punya segede itu pesawat terbang dengan aman di malam hari. Gitu anak-anak. Jadi kenapa sih kok bisa dibikin pesawat ya? Gitu. Kalian bisa tahu iya karena terinspirasi dari kelelawar. Oke? Nah, begitu ceritanya. Kira-kira setidaknya kalian tahulah ya gambaran ceritanya tentang pesawat diciptakan dari mana, kenapa pesawat bisa aman terbang di malam hari, padahal kalau di langit itu kan nggak ada lampunya, kita nggak bisa lihat. Nah, itu karena adanya radar. Radar diciptakan karena terinspirasi dari kelelawar. Oke, paham ya? Nah, waktunya tinggal sedikit anak-anak. Jadi opsi Lausa akan langsung bahas latihan soalnya. Kalau misalnya tidak selesai, tidak apa-apa, nanti kita akan lihat di classroom ya. Karena di classroom opsi Lausa juga sudah menyertakan pembahasannya. Yuk, sekarang yang pertama dibuka buku paket latihannya halaman 53 nomor 1 ini ditugaskan hanya untuk CIC ya. Kemudian yang kedua, nah ini halaman 51 nomor 3, Suen Ze Tian Kong. Yuk, opsi Lausa sambil membaca soalnya, kalian dibuka mikrofonnya, yang bisa jawab langsung ikut jawab opsi Lausa ya, nak ya. 科学家把蝙蝠的眼睛蒙住了，很好。kemudian 为了弄清这个问题，科学家做了许多实验。第三，即使一根很细的电线，它也能开，很好。飞了几个小时，它连一个铃也没有碰。响，对，超声波像波浪一样向前推。对。雷达通过天线发出无线电波，很好呀，bagus。
Oke, kita lanjut. Yang 读课文填空有飞机为什么 Ayo, yang udah dikerjakan. Oke, Ya. 在夜里能安全飞行呢 Terus? 原来是人们从蝙蝠上得到了启示。给飞机。Terus? 被装上了雷达。OK。通常是在夜间飞行的，它无论怎样飞都不会穿上什么东西。对，即使一根很细的电线，它也能避开。Bagus， 这是什么原因呢？很好。为了弄清这个问题，100多年前，科学家做过一次试验。他们在一间黑屋子里拉了许多绳子，绳子上系了许多铃。然后他们把蝙蝠的眼睛蒙上，对 ，terus 让它在屋子里飞，对，很好，飞，它一个铃也没有，碰响。Bagus, yang jawab Nael sama Carson. Pintar ya. Yang lain kalau kecepatan nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa dilihat di pembahasan di classroom lagi. Oke? Yuk, karena waktunya tinggal dikit. Yuk, 第一个。错还是对 nomor 1呀，人们从蝙蝠身上得到了启示，给飞机装上了雷达。对。第二个，科学家把蝙蝠的眼睛蒙上，蝙蝠在夜屋子里乱飞。对。Nih,眼睛nya ditutup terus nabrak-nabrak. Oh iya. Nah, butuh. Kan ya. itu kan telinga sama mulutnya yang ditutup baru nabrak. Nomor 3. 在夜里，蝙蝠是用嘴和耳朵探路，对呀。Nomor 4. 对。Dia nggak dengar cao sengpo. Butuh ya, dia dengar karena dia punya cao sengpo itu. Gelombang ultrasoniknya dia yang punya. Nomor 5. 飞机上的雷达就相当于蝙蝠的眼睛，对还是不对？错。Ya, 错。salah ya, bukan 眼睛 tapi 耳朵和嘴巴。好，现在呢，yuk nomor 1. 菜。第2. 用。第3. 虫。第4. 拔和rang ada 2. Nomor 5. 鱼，对。对。Nomor 7. 给，很好的。好了ya. Waktunya udah. Tuh nanti dilihat lagi aja. Yang penting sudah bisa cara ngerjainnya. Oke? Yuk kita akan foto dulu. 1. Waktunya habis cepat. 2. 3. 1. 再见大家，谢谢ya. Bye-bye. Dipelajari lagi kawannya. Sampai jumpa besok. Dah.